Ini bukan masalah perlombaan ya, antara kita dengan saudara kita, antara kita dengan teman kita, antara kita dengan tetangga kita. Ini bukan. Sehingga kadang-kadang kesalahan kita adalah kita perbandingkan antara diri kita dengan orang lain, dengan orang yang sudah mendapatkan apa, dengan siapa yang sudah mendapatkan apa. Itu kesalahan kita sebenarnya. Jadi kalau kita mau fair kepada Allah, ya kita betul-betul bisa merasakan apa yang kita inginkan itu betul-betul oleh Allah diberi, gitu aja. Yang jelas kefadolannya sholat duha itu akan dicukupi oleh Allah semua kebutuhan-kebutuhan kita pada hari itu. Pada hari itu. Bahkan di dalam hadis qudsi yang dalam hadis Abu Dawud ini kan Allah menjelaskan, ya bani Adam, la tu'jizni min arba'i raka'atin fi awwali naharika akfika akhirahu. Hai anak Adam, jangan sampai kamu membuat aku jadi lemah, tidak mencukupi kebutuhan kamu, gara-gara kamu tidak sholat 4 rakaat di awalnya siang, di waktu duha. Apabila kamu mengerjakan sholat 4 rakaat di waktu duha, maka aku akan mencukupi kamu sampai akhirnya hari. Dalam artian dicukupi penuh, sehari penuh. Lah, oleh karena itu, kalau kita yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan jagat raya, yang mengatur jagat raya, yang memerintahkan seluruh keadaan di jagat raya, itu adalah Allah yang memerintahkan, Allah yang membuat, maka ya kita jangan ragu lagi, jangan ragu lagi. Kalau kita punya keinginan, satu contoh saja, umpama kepingin melaksanakan ibadah haji, sholatlah di waktu duha dan mohonlah kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan. Allah akan memberi jalan. Yakin itu. Sudah banyak orang-orang yang mengerjakan itu. Atau seperti di dalam hadis yang lain ini mengenai sholat duha. Jadi yusbihu ala kulli sulami min ibni Adam shadaqatun. Setiap pagi ruas-ruasnya anak Adam itu adalah pahala, sedekah. Seluruh persendian anak Adam yang bergerak itu semuanya ditulis sebagai pahala. Taslimuhu ala man laqiya shadaqatun. Memberi salamnya anak Adam kepada orang yang dijumpai itu pun sedekah. Wa amruhu bil ma'ruf shadaqatun. Dia amar ma'ruf juga sedekah. Wa nahyuhu anil munkar sedekah. Dan mencegahnya anak Adam dari kemungkaran itu juga pahala. Wa imatatuhul adza anit thoriq shadaqatun. Dan dia menyingkirkan kotoran, menyingkirkan duri dari jalan, menyingkirkan sesuatu yang menyakiti yang ada di jalan. Seandainya di situ ada hal-hal yang membuat orang jalan itu menjadi terganggu, kemudian dibersihkan, dihilangkan. Umpama ada batu di jalan aspal, itu nanti kalau kena orang juga bisa jatuh lah. Batunya disingkirkan, itu pun termasuk pahala. Wabut atu ahlihi shadaqatun, ya. Dia mempergauli ahlinya, ya. Itu juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika kullihi raka'atani minad duha. Dan semuanya itu oleh Allah dicukupi hanya dengan sholat 2 rakaat di waktu duha. Nah, kalau kita lihat hadis ini kan berarti kebutuhan dunia akhirat. Ya, sekali lagi ya. Kebutuhan dunia akhirat akan dicukupi oleh Allah dengan kita mengerjakan sholat duha. Nah, dari hadis-hadis ini berarti sholat duha itu merupakan doa yang pasti terkabulkan. Gitu ya. Di sini ada keimanan kita di mana? Sekarang tinggal di situ keimanan kita. Kalau memang kita betul-betul iman terhadap firman-Nya Allah, iman terhadap sabda Rasulullah, ya kita akan dicukupi karena ini ada hubungannya dengan masalah keimanan. Gitu. Kalau kita nggak iman ya nggak dicukupi. Ada beberapa orang yang sudah saya ketahui itu mereka umpama kepingin haji.
Padahal dia itu penghasilannya pas-pasan. Hanya dengan mengerjakan sholat duha, kemudian dia bisa nabung entah cuma sehari 1.000, 2.000, 10.000, terus dirutini saja. Ternyata Allah memberi jalan betul-betul dia dan suaminya dan suami istri itu bisa melaksanakan ibadah haji. Itu satu contoh. Kepingin umroh juga begitu. Kepingin membuat bisa memiliki rumah juga begitu. Itu tidak sedikit orang-orang yang sudah mempraktekkan hal itu. Berarti firman-Nya Allah dan sabda Rasulullah itu hak, betul-betul nyata. Nah, dari sini umpama ada jamaah yang belum mengerti, dengan penjelasan ini supaya mengerti dan memahami serta bisa iman, percaya dan yakin penuh terhadap firman-Nya Allah dan sabda Rasulullah mengenai masalah khasiatnya sholat duha. Sekali lagi ya. Jadi khasiatnya sholat duha itu Allah mengabulkan apa yang kita minta. Allah juga memberi yang kita butuhkan. Apabila itu kita rutin, bahkan yang perkara-perkara besar pun bisa diselesaikan oleh Allah dengan kekuatannya Allah, dengan kekuasaannya Allah yang akan menggerakkan alam semesta untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk memenuhi apa yang dijanjikan oleh Allah, sehingga apa yang kita inginkan betul-betul oleh Allah akan dipenuhi semuanya. Nah itu. Jadi perlu difahami seperti itu. Lah, kalau kita belum mengerjakan selama ini ya amal sholih ya, hatinya ditata. Karena biasanya kalau sesuatu dikerjakan dengan hati yang ikhlas itu ringan. Dengan tahu bahwa sholat 2 rakaat ini ibaratnya suatu energi gitu ya. Sholat 2 rakaat, sholat 4 rakaat di waktu duha itu minimal itu merupakan energi, merupakan kekuatan yang membuka kemudahan. Ya, membuka kemudahan. Allah membuka kemudahan-kemudahan kepada kita sehingga di dalam kita menjalani kehidupan itu hanya sedikit pikiran, sedikit energi, sedikit waktu gitu. Oleh Allah hasilnya itu diberikan maksimal. Ya. Oleh Allah diberikan maksimal. Itu yang bisa diambil hikmahnya dari sholat duha ini. Kebutuhan kita itu banyak. Kebutuhan kita itu ya kebutuhan antara hubungan kita dengan keluarga, kebutuhan kita dengan suami istri, kebutuhan kita dengan anak, kebutuhan kita dengan tetangga, itu juga merupakan kebutuhan. Lah, kalau kebutuhan itu nggak terpenuhi juga menjadi problem, menjadi masalah kan ya itu ya. Belum lagi kebutuhan kita mengenai masalah kebutuhan ekonomi, kebutuhan belanja sehari-hari, kebutuhan apa saja itu banyak. Nah, pintu kemudahan itu dibuka oleh Allah dengan kita melaksanakan sholat duha itu gitu loh. Dengan kita mengerjakan sholat duha itu pintu kemudahan itu Allah yang membuka. Karena memang jagat raya ini Allah yang menciptakan dan Allah yang menguasai gitu. Jadi mudah saja kalau Allah yang berkehendak itu mudah saja. Nah itu. Tinggal apakah kita yakin dengan Allah? Gitu saja. Kalau kita nggak yakin ya berarti keimanan kita itu ya iman-imanan bukan iman sesungguhnya gitu.